Rahayu, Pak De. Rahayu Mbak. Bagaimana kabar? Baik. Lanjut ya Mbak ya. Iya. Nah, ini mumpung lagi Iya. ketemu lagi. Iya, soalnya banyak juga teman-teman yang Iya. lain selalu nanyakan gitu ya Mbak ya. Iya. Kita jarang konten gitu ya Mbak. Iya, karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ini. Gimana Mbak? Ada pesanan titipan lagi kayak Iya, dulu? makanya saya cari jenengan tadi kan karena ada Mas Andi itu yang nanya. Oh, yang dulu ya Mas Andi. Oh. Iya, itu nanya, tolong suruh sampaikan pada Pak De Agus. Saya ingin tahu sebelum agama-agama masuk ke dalam Nusantara ini, Ah. apa ada waktu zaman kerajaan-kerajaan dulu itu kalau orang meninggal dunia itu secara, kalau di Islam itu semacam syahid gitu loh. Kalau di Nusantara itu bagaimana Istilahnya gitu Pak apa, De? Iya. gitu. Istilahnya apa? Oke. Iya. Iya. Itu kayaknya yang diomongin itu matinya pahlawan atau orang besar. Nah, iya betul sekali Pak De. Saya jelaskan ke situ Mbak. Iya. Salam Rahayu dan salam Nusantara. Rahayu. Jadi gini Mbak, pertanyaannya Mas Andi itu bagus juga Mbak. Gini Mbak, kalau kita mau membicarakan sedikit aja tentang ajaran dari saudara kita Muslim Mbak ya. Iya. Orang mati syahid itu kan mati mulia loh Mbak. Iya. Tapi kan itu biasanya demi agama, gitu ya Mbak. Iya. Ya, itu aja Mbak. Ya, tadi kita nggak usah ngomong melebar. Yang ditanyakan Mas Andi itu kan, terus bagaimana dengan orang-orang Nusantara sebelum apa tadi Mbak? Agama-agama itu datang. masuk, iya. Ya, seorang pahlawan, punggawa, mahapate Iya. atau apa Mbak ya istilahnya itu prajurit-prajurit. Terus mereka itu matinya disebut apa? Kan gitu Mbak. Nah, Iya. iya. Bukan setahu saya ya Mbak ya. Tetap saya ngambil dari kitab kasepuannya punyanya orang Pamulangan Ilmu Sejati. Iya. Orang zaman dulu Nusantara kuno itu Mbak ya, matinya cuma dua Mbak. Kalau Iya. tidak mati sebagai satrio sejati, pasti matinya itu seperti satrio wirang. Satrio Wira. Wirang itu kalau bahasa Jawa kan malu-maluin. Iya. Ya, itu gimana Pak? Kok ada orang mati kok jadi satrio tapi kok wirang gini loh Pak. Dia ini orang besar, tapi matinya itu sebagai pengkhianat bangsa. Iya. Ya, dia ini orang besar, punya jabatan, ya, tapi celaka dan dihukum mati itu karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Ya kalau zaman sekarang itu kayak koruptor dihukum mati, kayak gitu tuh loh Pak. Iya, Provokator dihukum mati, orang yang suka nebar-nebarkan teror dihukum mati. Iya. Lah di zaman dulu orang-orang yang matinya seperti itu tadi Mbak, itu yang disebut matinya satrio wirang. Satrio Wira. Iya, matinya orang yang malu-maluin gitu loh. Iya. Ya bagi keluarganya iya, ya bagi generasinya iya, ya itu loh Pak. Iya. Tuh, ya. Lalu satunya lagi Pak De Yang satrio sejati, Iya. itu orang ini matinya Mbak ya. Orang-orang Nusantara yang matinya sebagai satrio sejati Mbak, mereka itu matinya karena bela negara. Ingat loh Mbak ya, Iya. Nusantara ini nggak ada agama. Iya. Jadi nggak ada ceritanya orang zaman dulu itu mati karena agama yang dia anut. Enggak Mbak. Jadi satrio sejati, ini orang-orang yang matinya, kalau zaman sekarang itu mungkin bisa disebut matinya itu dadi kusumoning bangsa gitu loh Pak. Jadi kusumanya bangsa. Iya. Matinya itu karena atas nama negara gitu loh Pak. Iya. Bukan atas nama agama A, B, C, D, E yang mereka anut, enggak. Apalagi sampai mati atas nama suku. Iya. Jadi zaman dulu tuh nggak ada Pak. Prajurit, punggawa, panglima, tumenggung atau siapa ya, mahapati atau itu terus ngomongnya kayak gini nggak ada Pak. Iya, saya panglima dari tanah Jawa. Dan saya hanya ikhlas mati demi orang-orang Jawa, nggak ada Pak kayak gitu. Iya. Beliaunya ini pasti matinya itu demi negaranya, dalam hal ini kan kerajaan waktu itu Pak. Nah itu loh Pak. Iya, betul. Jadi nggak ada, mereka itu matinya tuh karena terus membicarakan masalah mati mulia, terus dihubung-hubungkan dengan apa Pak? Namanya surga loko, terus dihubung-hubungkan dengan apa itu namanya?
alam paseksan itu nggak ada, karena mereka nggak membela agama, Pak. Membela negara. Membela negara. Ojo mati-mati, ya kon kepingin mati yo dadi yo satriyane bangsa. Ya itu tadi loh, Mbak. Satrio sejati itu tadi. Matinya itu karena membela bangsanya, negaranya, itu, Mbak. Iya. Iya. Ya yang jelas itu tadi, Mbak. Kalau orang sudah matinya satrio itu ya pastilah, Mbak. Gelar orang besar dari kerajaan itu pasti disematkan dalam diri mereka. Ya beliau-beliaunya ini, Mbak. Ya. Satrio-satrio sejati ini. Kalau sekarang identik dengan Kusuma Bangsa. Itu. Yang mati-matinya pahlawan itu loh, Mbak. Iya. Atau kalau zaman sekarang, Mbak, ya, milenial ini ya kayak saudara kita TNI Polri, Mbak. Iya. Mulai zamannya GPK Fretelin ya, Mbak, ya, di Timur Leste ya. Iya. Sampai GAM. Sampai saudara-saudara kita di TNI Polri itu yang meninggal karena jadi keganasannya KKB Papua. Lah mereka ini bukan, beliau-beliaunya ini bukan mati karena agama ABCDE, enggak. Beliaunya ini loh, Mbak, yang kayak orang Nusantara dulu itu karena matinya itu bela negara. Mati jadi satrio sejati. Mati jadi kusumaning bangsa. Gitu loh, Mbak. Ada enggak, Mbak, tentara yang kayak gitu? Saya tentara dari Bali, saya cuma ikhlas kalau mati demi orang Bali, ada? Kan enggak ada. Gitu loh, Mbak. Pasti demi Indonesia. Gitu loh, Mbak. Betul. Nah, itu kalau orang sekarang ya, Mbak, ya. Itu. Iya. Gimana, Mbak? Saya pikir itu aja sudah cukup, Mbak. Mas Andi pasti sudah tahu. Iya, betul. Jadi memang benar, Mbak. Nggak ada istilah mati syahid, ya mati suci, terus mati apa lagi itu, Mbak. Nggak ada. Mati dalam bentuk penebusan atau apa itu nggak ada. Iya. Jadi semuanya itu karena negara. Bela negara. Karena bela negara. Iya. Ya mungkin kalau leluhur kita dulu bilangnya gitu, Mbak, ya. Saya rela mati kok, asal negara ini tenang. Iya. Biar saya yang jadi tumbalnya. Asal negara dalam hal ini kerajaan, Mbak, ya. Asal kerajaan ini tetap jaya. Nah, ya mungkin kayak bukan saudara ya, Mbak, ya. Kayak tetangga kita orang Jepang loh. Dengan istilah harakirinya, kamikaze-nya. Nah, itu loh, Mbak. Iya. Mereka rela mati, Mbak. Asal Jepang menang. Betul dah? Iya, betul. Perang Dunia II, Mbak, kan juga pernah dengar tuh. Mereka harakiri, Mbak. Waktu pasukan Jepang menabrakkan pesawatnya di Pearl Harbor itu, kapal-kapal perangnya Amerika itu banyak yang meninggal, ya seperti itulah, Pak. Mereka rela mati, yang penting Jepang menang. Ya leluhur kita juga begitu, Mbak. Nggak apa-apa saya mati, yang penting Mojopahit ini tetap jaya, yang penting Nusantara ini bersatu. Iya, gitu, betul sekali. Iya, jadi ya seperti itu, Mbak. Mati yo, tapi mati jadi satrione bongso. Ojo sampai mati jadi satrio wirang. Nah, gitu loh, Mbak. Wong mati kok jadi koruptor. Dihukum mati gara-gara jadi koruptor. Dihukum mati gara-gara jadi provokator. Dihukum mati gara-gara nyebarno teror. Nah, itu mati nih satrio wirang, Mbak, gitu loh. Iya, betul. Mati ngisin-ngisini, matimu itu memalukan, gitu loh, Mbak. Iya, bikin malu keluarga, bikin malu anak, bikin malu semua, gitu loh, Mbak. Iya. Mati kok kayak gitu loh. Mau mati jadi musuhnya negara malah. Nah, ini. Iya. Gimana, Mbak? Ya, paham sekarang. Iya. Ya, Saya pikir cukup nanti, itu, Mbak. Semoga Mas Andi ini nanti juga paham dengan apa yang dipertanyakan ini. Iya, dengan penjelasan saya tadi ya, Mbak, ya. Iya, betul sekali, Pak De. Sudah ya, Mbak. Ya, terima kasih Pak De atas penjelasannya tentang Satrio Wirang dan Satrio Sejati. Ya, terima kasih Pak De. Ya, Rahayu. Rahayu.